Ibumu marah karena bapakmu menikah lagi. Abang tahu itu. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang dua ibu dan anaknya di kota Temanggung tahun 1993. Anaknya sendiri ialah Neta dan ibunya ialah Ratna. Ini dia orangnya. Lalu ibunya pun mengatakan untuk menjaga adiknya yang masih bayi bernama Ridwan dan memberi pesan jika terjadi apa-apa untuk tidak melihatnya. Kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah dari Neta yaitu Jamal. Ini orangnya. Yang dimana Pak Jamal ini sedang melakukan pemasangan susuk dengan seorang dukun yang bernama Atmo. Ini dia si bebeledugnya. Cabang bayi ini si Jamal arep nganggo Sedangkan Neta yang masih menjaga adiknya yang masih terus-terusan nangis tak henti memutuskan untuk pergi keluar mencari sang ibunda. Ibu Ratna pun akhirnya sampai di tempat si Jamal melakukan hal itu dan begitu nampak marah sama si Jamal ini untuk tidak melakukan aksi sesatnya tersebut. Mas Jamal, tapi kowe karo pakdemu dukun sesat kowe kudu melu tanggung jawab nek ana apa-apa. Seiring terdengar suara Neta dari kejauhan sambil memanggil ibunya, Asti dan Jamal pun menarik Ratna untuk masuk ke dalam karena Lampor akan datang, tapi Ibu Ratna menolaknya mentah-mentah begitu saja. Tak diduga Ibu Ratna pun jatuh sampai pingsan dan kita akan diperlihatkan dengan begitu seram suaranya keranda terbang pun tiba untuk mengambil nyawa seseorang pada saat itu juga. Walwe, gitu sih. Sementara itu dengan Netanya sendiri dikejar-kejar dengan keranda. Sesampainya di rumah Neta terkejut bahwa kerandanya mengikutinya sampai rumah. Dengan dirinya, Neta begitu sangat ketakutan dan bersembunyi di bawah kolong kasur tempat tidurnya dan tidak untuk melihatnya. Namun sayangnya adiknya diabaikan begitu saja. Mau tidak mau adiknya pun menjadi korban dibawanya oleh Lampor. Perlu saya jelasin di sini apa sih itu Lampor? Ya mungkin dari kalian bertanya-tanya dan menanyakan lebih jelas sosok Lampor ini. Lampor ialah setan atau iblis dengan keranda terbang yang tengah malam buta. Nenek moyang zaman dulu itu melarang keras untuk keluar rumah menjelang maghrib karena mitos Lampor tersebut. Berdasarkan mitos yang beredar, apabila ada warga yang keluar pada malam hari, ia bisa hilang dibawa oleh Lampor dan tidak bisa kembali lagi. Kalau memang mereka kembali, mereka juga pasti akan dalam keadaan linglung dan gila atau stres seperti kerasukan makhluk halus. Hebohnya lagi ada yang percaya bahwa Lampor merupakan anggota pasukan gaib Nyi Blorong. Kemunculan Lampor ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Begitu kira-kira. Lanjut, Ibu Ratna pun pulang dan betapa terkejutnya beliau karena anak laki-lakinya pun sudah jadi korban dibawanya oleh Lampor. Lalu sang ibu pun menangis dan Neta pun meminta maaf karena tidak baik dalam menjaga adiknya. Ibu Neta pun mengatakan ini sama sekali bukan salahnya Neta, melainkan ini adalah kesalahan sang ayah Netanya sendiri. Ini salah bapakmu yang menyebabkan adikmu diambil Lampor. Ibu Ratna pun mengajak untuk lebih baik pergi saja dari sini karena itu akan lebih baik bagi Neta dan ibunya karena Ibu Neta tidak ingin satu-satu putrinya menjadi korban Lampor selanjutnya. Beberapa tahun kemudian setelah itu di kota Medan tahun 2019 yang dimana Neta sudah begitu dewasa dan sudah menikah dengan Edwin. Ini dia orangnya. Dan tak lupa Neta juga sudah mempunyai dua anak cowok cewek Adam dan Sekar. Yang dimana di sini suami dari Neta wajahnya nampak kesal karena selama ini Neta telah berbohong padanya soal ayahnya yang selama ini masih hidup. Neta pun mengatakan, terus gimana bang? Edwin pun mengatakan untuk menemui menantunya di Pulau Jawa karena bagaimanapun juga sang Edwin ini ingin bertemu dengan menantunya tersebut. Kita. Ya, anak-anak juga ikut. Mereka juga pasti senang kan bisa ketemu sama kakek yang masih hidup di Jawa. Keesokan paginya yang dimana mereka semua sedang melakukan perjalanan, tak diduga Sekar hilang dan ayahnya mencari ke sana kemari dan ternyata sedang dibawa oleh seseorang, tapi ternyata ya ini adalah Yoyok sepupu dari Neta dan sudah jelasnya Yoyok ini akan membantunya sekalian menuju ke tempat bapak Neta tinggal.
Selama di perjalanan, Neta nampak begitu cemas jika ia ke sana, dan Yoyok memberitahu bahwa ayah Neta ini orang yang sukses di kampungnya. Bukan hanya itu saja, Yoyok justru malah menceritakan tentang Lampur ke si Adam dan Sekar, bahwasannya Lampur sangat ditakuti di kampung halamannya. Kalau mereka datang, kedengaran suaranya. Will, wo, will, wo, will, wo. Namun bagi si Adam ini nampaknya tidak begitu percaya dengan hal-hal begituan dan menganggapnya hanyalah mitos belaka. Namun tak diduga jalanan begitu nampak macet dan ada seorang ibu-ibu mengatakan pada Yoyok bahwa ayah Neta sudah meninggal pada saat pagi tadi. Kok wani bali? Bapaknya mati. Di Jamal meninggal tadi pagi kena serangan jantung. Saat sesampainya di kediaman rumah duka, Neta begitu disambut dengan tatapan yang sinis dari warga desa setempat yang hadir di tempat tersebut, yang dimana kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang menuduh kedatangan Neta adalah sebagai penyebab kehadiran Lampor di desanya. Penyebabnya bojoku mati di gondol Lampor. Apa? Mbak. Apa deh? Sampun. Rasa kehilangan bojo. Di dalam rumah dengan suaminya menyaksikan keanehan kematian dari ayah Neta, yang dimana ayahnya Neta ini sulit sekali untuk dikain kafankan karena jenazah nampak begitu masih bergerak seolah-olah jenazah masih hidup, dan juga ada Atmo, ternyata kehadiran beliau ialah untuk mengambil susuk di dalam badannya. Dan tak lupa ini adalah Nining, ia memberitahu ke Neta bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan seorang cukup lebih muda, ia adalah Asti, ini dia orangnya. Asti sendiri ialah keponakan dari Atmo tadi. Asti juga mengetahui kedatangan Neta anak kandung dari suaminya dan meminta Neta untuk ngomong sesuatu kepada jenazah sang ayah yang masih terus bergerak tak karuan. Anakmu Neta. Dia pulang. Ibu Asti pun menyuruh Neta untuk bicara sesuatu pada ayahnya dan Neta pun menyampaikan bahwasannya ibunya telah memaafkannya. Tapi tiba-tiba, Bapak, Ibu sudah pergi mendahului Bapak. Sebelumnya Ibu juga pesan, katanya Ibu sudah memaafkan semua kesalahan Bapak. ini adalah anak angkat dari ayah Neta, dia adalah Mita. Mita ini nampaknya sangat terpukul sekali karena kematian ayahnya, walaupun hanya ayah angkat, karena bagi sang Mita ini jika ayahnya tiada, keinginannya Mita tidak akan jalan lagi. Beli kelambi, lip abang, dasar mahal, dan uang jajan. Lah. Ketika pas pemakaman selesai, tak diduga Sekar tiba-tiba tidak ada begitu saja. Pas dicari ternyata Sekar sedang berdiri di depan kuburan anak kecil. Dan ternyata kuburan tersebut ialah adik dari Neta pas di awal film tadi. Saat Neta dan Edwin mengatakan mengapa Sekar ada di sini, Sekar pun memberitahu bahwa kakeknya yang telah membawanya kemari. Loh. Dikasih tahu kakek. Pas Edwin ngobrol sama Yoyok sambil santai gitu, Yoyok menceritakan bahwa ada hubungan gelap Asti dan asistennya dari ayah Neta pas dulunya. Dia adalah Bimo, ini dia si bebeledugnya. Bimo ini dulunya adalah asistennya ayah Neta sendiri. Memang banyak yang mengatakan mereka berdua ada hubungan yang tidak diketahui ayah Neta selama ini. Saat Nining membantu mempersiapkan sekaligus membereskan kamar untuk Neta dan mengatakan selamat kepada Neta karena Neta adalah anak yang mewarisi semua harta milik sang ayah karena ibu tirinya tidak berhak untuk mendapatkan semua ini. Kalau Mita sendiri memang hanya anak angkat. Tapi yang mengejutkan adalah ternyata ibu tirinya dan Mita nampak tidak selalu begitu akur tiap-tiap harinya. Sama-sama bencilah. Sementara itu Yoyok yang ingin izin pulang dan mengatakan untuk balik sebelum kembali kedatangannya Lampor, dan Yoyok pun memberitahu untuk berada di dalam rumah ketika sudah lewat Isya dan memberitahu untuk menjaga anak-anaknya pas nanti malam tiba. Edwin pun nampaknya percaya tidak percaya tentang rumor tersebut karena bagi si Edwin ini memang dirinya belum pernah melihatnya. Edwin pun terus-terusan menggali semua info dari Yoyok dan mengatakan mengapa semua warga yang di sini menyalahkan istrinya, bahwa kedatangannya malah menyebabkan kembalinya Lampor. Namun Yoyok begitu menolak menceritakan soal tersebut dan langsung pergi begitu saja. Tahu bang, namanya juga omongan orang-orang kampung. Hati-hati yuk. Bener loh bang, anak-anak dijaga loh. Ya, makasih.
Dan di sini Neta dan Mita bertemu di dapur dan Mita mengatakan tentang karakter Ibu Asti, gimana sih dia orangnya. Mita pun mengatakan bahwa dia tidak begitu baik, maksudnya banyak rahasia jahat yang disimpannya yang tidak diketahui orang. Pasti dia selalu takut kalau harta itu jatuh ke orang lain. Saya tahu banyak rahasia ibu yang... Pada malam harinya Asti yang ditemani oleh Bimo dan Ibu Asti mengatakan untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Di tengah-tengah pembicaraan Mita yang baru saja pulang nampak tidak ada sopannya terhadap yang lebih tua. Bahkan Ibu Asti mengatakan ke Mita untuk mengobrol kepada Neta untuk saling kenal lebih dekat pada Neta. Namun jawaban dari Mita hanyalah soal ibu tirinya yang membenci dirinya dan sebaliknya Mita lebih baik pergi, masalah pun selesai. Gak usah so baik. Ibu tuh benci aku kan? Aku juga benci ibu. Lebih baik aku pergi. Masalah selesai. Dan lalu Bimo pun memberitahu hal penting yaitu jangan terlihat dan jangan melihat, dan itu adalah kata-kata yang harus diucapkan ketika Lampor tiba. Ibu Asti pun bicara ingin masuk memandangi foto suaminya dan tersadar bahwa lemarinya terbuka dan tahu bahwa Mita telah membawa sertifikat tanah karena memang Mita terlihat begitu buru-buru. Bukan hanya itu saja, Mita juga mengambil uang milik ayah dan ibu tirinya. Sementara itu Edwin yang sedang tertidur terbangun karena anaknya yaitu si Adam tadi tidak ada di kamarnya. Cemas dengan hal itu Edwin pun mencarinya dan menemukan Adam sedang bersembunyi sambil main PUBG. Tapi tiba-tiba... Kenapa sih ya? Emang yang percaya ada Lampor? Ya, nampaknya jendelanya terbuka sendiri seolah ada seorang yang membukanya. Edwin pun memeriksanya ke sana dan inilah... Iya, terus gimana Bang Mita di luar? Ternyata Mita pas akan pulang dengan sang pacar yaitu Tony, ini nih orangnya. Tak diduga motornya tak kunjung nyala karena Mita sudah mengetahui Lampor akan datang. Mita begitu sangat cemas dengan hal itu. Dan Mita pun lebih memilih bersembunyi dan mengajak pacarnya masuk ke dalam. Tapi pacarnya Mita itu nampak tidak percaya dengan adanya Lampor. Namun apalah daya, pacarnya Mita pun tewas di tempat pada saat itu juga. Keesokan harinya Adam dan Sekar yang sedang main layangan dipanggil oleh seseorang. Entah siapa itu saya juga tidak tahu. Tapi saya beranggapan itu adalah sang ayah Neta. Adam yang begitu asik main layangan baru menyadari bahwa Sekar adiknya tidak ada di tempat. Justru Adam mendengar teriakan Sekar dari kejauhan dan Adam pun langsung ke tempat yang ia dengar. Dan betapa terkejutnya Sekar dan Adam melihat kejadian Mita tadi malam dan langsung memberitahunya ke ayah dan ibunya. Jadi sebenarnya kami harus cepat balik ke Medan karena anak-anak kan masih Papa, sekolah. Ibu! Kenapa dong? Kak Mita! Tapi yang bikin saya bingung adalah ketika Mita dibawa ke dalam rumah, justru Mita malah kerasukan entah apa itu. Tapi yang merasukinya itu berbicara aneh kepada seorang tak begitu jelas ke siapa arahnya. Tapi pas saya nontonnya, saya mengira Neta adalah seseorang yang membuat kedatangannya Lampor. Tapi mana saya tahu sih. Entahlah, nanti juga kalian akan tahu. Mas, tak panggil Pak Atmo dulu ya. Kenapa bukan dokter? Lawang dia tuh udah sakit, dia tuh kesurupan. Dan sementara itu Adam yang tak ingin layangannya hilang terbawa angin justru malah balik lagi ke tempat tadi dan melihat ternyata layangannya putus, pegat maksudnya, dan memutuskan untuk mengambilnya kembali. Sedang apa kamu di situ? Lagi ambil layangan, Om.
Beralih lagi ke Mita yang sedang dibawa oleh Bimo, entah mau dibawa kemana. Namun Edwin menghalanginya dan mengatakan, mengapa kalian rela Mita dibiarkan jadi korban? Dan ternyata jawabannya saya baru tahu. Ternyata jika seseorang yang telah melihat lampor, maka orang itu yang akan jadi incaran sang lampor nantinya. Karena jika dibiarkan itu akan membuat bahaya yang ada di rumah. Lampor itu, Laskar Nyi Roro Kidul mencabut nyawa. Siapa berani melawan? Kita akan mencabut nyawa kita semua.